Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Sebagai manusia yang melakukan pelanggaran dan dosa, tentunya merupakan suatu kebahagiaan ketika Allah mengampuni dosa kita. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah kita yang melakukan pelanggaran dan dosa itu menyadari akan pelanggaran dan dosa tersebut. Dalam kitab Mazmur 32 ini digambarkan adalah baik jika kita menyadari pelanggaran dan dosa kita, lalu datang kepada Tuhan secara terbuka, berterus terang, mengakui segala pelanggaran dan dosa kita. Karena ketika kita mengaku dan mengakui atau ketika kita mengakui pelanggaran dan dosa kita, berarti ada kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu tidak berkenan bagi Tuhan. Dan ketika itu kita lakukan, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Yang menarik kalau kita baca teks atau ayat bacaan hari ini adalah apa yang kemudian terjadi atau apa penyebab orang yang diampuni dosanya merasa bahagia. Apa yang menjadi kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Ada beberapa hal yang disampaikan melalui renungan pada hari ini. Pertama, ketika kita mengaku dosa dan Tuhan Allah mengampuni dosa kita, maka selanjutnya Allah memberikan pengajaran kepada kita. Allah memberikan pengajaran maksudnya adalah kita diberikan pemahaman baru tentang hidup baru. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang telah diampuni dosa kita. Ketika kita sudah menyadari, memahami bahwa dosa kita telah diampuni, maka ada pengajaran yang baru. Ada sesuatu yang harus kita lakukan yang tentunya berbeda dari kehidupan ketika kita masih hidup dalam pelanggaran dan dosa itu. Yang kedua, apa yang menjadi kebahagiaan orang yang diampuni dosanya adalah Tuhan menuntun jalan hidupnya. Tuhan menuntun jalan hidupnya. Ketika kita sudah mengaku dosa kita dengan kesadaran penuh dan Allah memberikan pengampunan, maka Tuhan akan menuntun jalan hidup kita. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan yang berkenan bagi Tuhan. Kita akan memastikan diri kita untuk memilih jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan jalan yang mengikutkan kedagingan, bukan jalan yang mengikutkan keinginan duniawi, tetapi jalan yang dituntun oleh Tuhan. Hal ketiga yang bisa kita syukuri atau yang menjadi kebahagiaan orang diampuni dosanya adalah Tuhan memberikan nasihat kepadanya. Tuhan memberikan nasihat kepadanya. Ketika kita sudah diampuni, tentu kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan melalui persekutuan kita.
erat, dekat, melekat dengan Tuhan. Melalui doa-doa kita, pembacaan kitab suci, ibadah-ibadah kita. Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam persekutuan itulah Tuhan memberikan nasihatnya. Nasihat bisa melalui firman, Tuhan bisa berikan nasihatnya melalui orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bisa memberikan juga nasihatnya melalui berbagai peristiwa. Roh Tuhan bekerja bagi kita, memberikan nasihat untuk apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketiga hal tersebut akan terjadi dan menjadi bagian dari kehidupan orang yang diampuni dosanya. Dan yang menarik, dalam bagian terakhir ayat bacaan hari ini dikatakan, mataku tertuju kepadamu. Ketika kita sudah mengaku dosa kita, dan ketika Tuhan mengampuni dosa kita, maka Tuhan menunjukkan matanya tertuju kepada kita. Artinya apa? Tuhan memberikan perhatian, memberikan penyertaan, memberikan berkat kepada kita yang dikasihinya. Karena itu, marilah jalani hari ini dengan penuh sukacita. Tetaplah menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang cenderung melakukan pelanggaran dan dosa. Lalu kemudian sampaikan itu, akui itu di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan telah memberikan pengampunan dalam hidup kita, berubahlah dengan beberapa poin yang telah saya sampaikan tadi. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kita semangat untuk menjalani hari-hari hidup kita dengan kebahagiaan. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, Setiamu Tuhan Tiada Bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lepas. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami satu hal yang sangat membahagiakan kehidupan kami adalah ketika dosa pelanggaran kami Engkau ampuni. Mampukan kami Tuhan menyadari dan mengaku dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, agar pengampunan itu Engkau berikan dan agar kehidupan kami menjadi hidup yang berbahagia. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati para hamba Tuhan, berkati keluarga kami dimanapun berada. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, tolong kami ya Bapa, agar kami mengandalkan Engkau dan kami menghadapinya, karena kami percaya dengan mengandalkan Tuhan, selalu ada jalan keluar atas setiap persoalan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.